Baik, sekarang kita masuk di bagian terakhir dari kuliah kita, yaitu pembentukan pegunungan. Mengapa ini masuk di bagian materi mengenai deformasi? Karena kalau kita perhatikan, ya, salah satu efek dari deformasi batuan itu dia akan membentuk permukaan bumi, ya. Jadi dia akan membentuk tinggian atau kita kenal sebagai pegunungan. Itu kita lihat di sini tadi, ya. Dan kalau kita lihat animasi ini, jadi kelihatan kalau sesar anjak dia akan membentuk tinggian di sini pegunungan, ya. Jadi kita sebut dia pegunungan lipatan sesar anjak, ya. Nah, ini kalau dia sesar turun dia akan membentuk pegunungan juga, ya. Di sini ada yang rendah, ada yang tinggi, ya. Ini kita sebut sebagai patahan bongka, fault block, ya. Nah, kalau dia sesar geser, ya, di sini dia juga akan membentuk tinggian-tinggian juga, ya. Jadi deformasi itu juga akan mempengaruhi permukaan bumi, membentuk tinggian atau yang kita sebut sebagai pegunungan, ya, di situ. Nah, di sini, ya, ada 3 jenis pembentukan pegunungan atau orogenesa, ya, di sini. Jadi itu asal katanya oro itu gunung, genesa asal mula, ya. Jadi asal mula pembentukan pegunungan. Yang pertama adalah erosi. Jadi bisa saja kita punya tubuh batolit atau batuan beku besar di bawah, sementara kemudian sedimen penutupnya tererosi. Akibatnya maka gunung batuan beku ini tadi akan muncul di permukaan, dan karena dia lebih resisten, dia akan membentuk topografi yang tinggi atau membentuk pegunungan. Jenis kedua adalah patahan turun atau patahan bongkah, ya, di sini. Jadi sesar-sesar turun tadi dia akan bisa membentuk bongkah-bongkah, ya, sesar-sesar turun ini tadi. Maka hasilnya adalah ada tinggian pegunungan dan ada lembah, ya. Ini jadi kalau bloknya turun jadi bentuk lembah, sementara blok yang footwall yang tinggi itu akan membentuk pegunungan, ya, di situ. Nah, ini contohnya bisa kita lihat sini, ini sesar-sesar turun semua. Yang lembah ini adalah graben, yang tinggi ini horse, ya. Jadi istilah patahan bongkah itu kalau blok footwallnya disebut sebagai horse, sementara kalau lembahnya disebut sebagai graben, ya, atau terban di sini. Nah, ini kita lihat yang tinggi ini pegunungan, yang lembah adalah graben hanging wall yang turun, ya. Kemudian jenis orogenesa yang ketiga itu terkait dengan tektonik lempeng. Nah, ini kita memang akan bahas di setelah UTS, ya. Tetapi setidaknya di sini kita punya gambaran bahwa lempeng-lempeng litosfer, ya, kerak bumi yang bergerak itu ketika dia saling berbenturan, convergence, ya, itu akan menghasilkan sabuk pegunungan. Kita punya 2 jenis sabuk utama saat ini, yaitu sabuk orogenesa lingkar Pasifik atau sirkum Pasifik, ya, di sini melewati Indonesia bagian timur. Jadi dia mengelilingi negara-negara yang ada di pesisir Pasifik, baik itu di Asia, Eropa, Amerika Utara sampai Amerika Selatan, sampai Selandia Baru. Dan kemudian ada sabuk Alpen Himalaya. Nah, ini dari Laut Mediterania, ya, Alpen kemudian masuk ke Himalaya, turun ke Sumatera dan Jawa, ya. Ini adalah sabuk konvergensi orogenesa, konvergensi lempeng saat ini, ya. Nah, ada beberapa jenis, ya, orogenesa konvergensi lempeng tergantung pada jenis lempeng yang berinteraksi. Misalkan ini ada lempeng kerak samudra berbenturan dengan kerak samudra, dia akan menghasilkan deretan gunung api. Gunung api juga orogen, ya, orogen karena dia pegunungan di sana. Kemudian ada juga kalau misalkan kerak samudra bertemu dengan kerak benua, sama hasilnya pegunungan, ya. Kemudian ada juga kerak benua berbenturan dengan kerak benua, hasilnya juga pegunungan seperti Himalaya, ya, di situ. Itu. Nah, kita beri ilustrasinya di sini. Nah, ini misalkan kerak samudra hitam tipis, ya, bertemu dengan kerak benua yang tebal, ya, di situ. Maka hasilnya apa? Deretan gunung api. Ini orogenesa vulkanisme, ya, di situ.
Nah, kalau misalkan ada benua lain datang, benua lebih kecil, dia akan bertambah sini ya, numpuk. Jadi benua kita akan bertambah besar. Gitu. Nah, tadi kita lihat apa yang terjadi kalau uh, lempeng dengan kerak benua bertemu dengan lempeng dengan kerak benua. Yang terjadi adalah yang satu akan naik di atas yang lain ya di sini. Ini seperti contoh pembentukan Himalaya di mana India bertemu dengan Asia ya. Nah, ini akan naik ke atas ya di sini. Nah, ya, jadilah dia pegunungan yang tinggi ya. Jadi ini cirinya nanti ada sesar-sesar anjak, teras ya di sini. Ini contoh India bertemu dengan Asia. Nah, jadilah Himalaya ya di situ. Oke. Nah, jadi apa namanya? Suatu pegunungan ya di situ itu juga bisa tidak terus bertambah tinggi, dia juga bisa bertambah rendah dengan cara ekshumasi. Ekshumasi ini dia erosi, dia longsor ya. Jadi gunungnya akan menyesuaikan. Kita sudah pernah menyinggung mengenai isostasi di sini ya. Jadi ini contoh kita punya bongkah es di dalam segelas air. Kalau kita tambahkan bongkah es di atas bongkah es yang sudah ada, maka bongkah es tadi akan turun ya. Dia mencari keseimbangan baru. Kalau bongkah esnya kita hilangkan, keduanya ini akan mencari keseimbangan baru. Ini adalah contoh isostasi. Nah, kalau suatu pegunungan itu mengalami erosi, dia akan mencari keseimbangan isostasi ya. Nah, ini misalkan kita erosi, maka apa yang terjadi? Apakah gunung akan tingginya seperti ini? Dia akan menyesuaikan. Nah, dia akan terangkat ya. Tentu tidak setinggi yang sebelumnya, tetapi dia akan berusaha mempertahankan ketinggian dengan cara isostasi. Bagaimana kalau gunung tersebut longsor? Seperti ini. Ya. Nah, juga akan ada isostasi ya di situ. Jadi kita akan punya penyesuaian ya di situ. Baik, jadi itu yang bagaimana pegunungan dan erosi serta isostasinya ya. Nah, bagian terakhir itu kalau kita melihat di sini kasus India dengan Asia. Jadi India menempel di Asia, hasilnya adalah Asia tambah besar. Nah, ini yang bagian terakhir yaitu bagaimana orogenesa dan kaitannya dengan pertumbuhan benua. Ilustrasinya kita punya satu benua kecil atau gunung api kecil ya. Ketika dia ditambahkan ya, jadi dia lebih besar. Nah, ini kalau datang lagi dia tambah besar ya. Jadi itu adalah bagaimana akresi atau pertumbuhan benua akibat dari datangnya benua-benua lain semakin dan bergabung ya di situ. Dan orogenesis ya di situ. Nah, ini kita lihat ya. Jadi bagaimana kontinen bertemu, berbenturan, dia tambah besar ya. Nah, itu ya. Kemudian datang kontinen lain, tambah lagi ya. Nah, jadi ini kita lihat adalah deformasi dalam skala kerak ya. Jadi kalau di depan tadi kita lihat deformasi dalam skala batuan, sekarang kita lihat deformasi dalam skala kerak di mana kerak yang satu bisa bergabung dengan kerak yang lain dengan cara orogenesa. Ini adalah bagian akhir dari materi ini. Silahkan kalian mencermati semua video ini ya. Jadi ada 6 seri video dan saya tunggu pertanyaan kalian ya untuk kita diskusikan di kelas kita siang ini ya. Oke, silahkan mempelajari. Selamat belajar.